Yuk, apa yuk? Ada After Effects, terus ada lagi Premiere. Premiere, ada lagi Sony Vegas, Vegas. Sony Vegas. Wah, itu yang paling ini, yang paling apa? Juara. Filmora, Pak. Filmora, Pak. Filmora ya. Kemudian ada lagi kalau di HP kalian bisa pakai apa namanya? Bisa pakai. Kain Master bajakan X, Pak. Oke. Itu yang tinggal download ininya ya, download apa? Transisinya gratis semuanya. Gratis. Udah itu yang di modding sudah bisa download semuanya. Kalau dulu Bapak juga gitu, ketika dapat yang modding langsung Bapak download semuanya, di-download terus disimpan. Itu kan maksudnya ke cache kan itu. Di copy aja. Suatu saat kalau kita butuh tinggal masukin lagi. Atau mau pakai insert, biasanya pakai insert ya. Pakai insert juga bisa, insert yang versi mood juga ada. Nah, tapi kalau kalian menggunakan Adobe Media Encoder ini kan cukup ini ya, cukup berat kalau kalian tidak ada settingnya. Jadi biasanya ukurannya kalau tanpa Media Encoder untuk durasi 5 nggak sampai 5 menit, 1 menit aja itu bisa sampai 100 mega untuk 1 menitnya, atau bisa sampai 200 tergantung dari banyaknya vektor yang kalian gunakan ataupun efek yang kalian gunakan. Nah, kalau kalian ingin memperkecil ukurannya tetap di posisi yang bagus, kalian bisa setting di bagian, nah ini sebentar, Pak cek dulu. Jadi ada custom di sini. Nah, jadi ukurannya maksimal itu minimal 2 mega, kemudian bitrate-nya maksimalnya di 5 mega, baru nanti bisa ukurannya bisa lebih kecil. Contohnya ini, oke. Ini untuk durasi 10 menit tanpa pecah. Kalau pecah ya. Pecah itu tergantung ini ya, tergantung nanti komposisinya. Kalau ukurannya kecil ya pasti kecil juga. Jadi kalau bisa dibesarkan aja. Nah, ini Bapak dapat di 179 megabyte. Nah, cukup kecil juga. Daripada Bapak langsung render dari After Effects-nya bisa sampai bergiga-giga. Tapi ini juga nggak pecah kok. Bapak lihat aman-aman saja. Ini Bapak aman-aman juga ini. Jadi sekelas saja. Nah, sekarang kita bikin ini. Oh, ini vektornya. Jadi kalau kalian lihat kok Pak kok gambarnya kayak gini-gini ya, ini kebetulan Bapak lagi dapat kerjaan disuruh buat video pembelajaran mengenai kanker serviks yang ada pada perempuan. Jadi Bapak kasih tahu buat yang laki-laki ya, kalian harus menyayangi. Kalau kalian besok punya istri, kalian harus menyayangi istri kalian karena kanker serviks itu termasuk persentasenya bagi perempuan itu cukup tinggi. Dan setelah Bapak baca-baca sambil Bapak buat animasinya, ternyata efek terbesar itu salah satunya itu indikasinya itu karena laki-laki gitu. Karena laki-lakinya kayak higienis, karena laki-lakinya bergonta-ganti pasangan, karena laki-lakinya itu punya penyakit, sehingga yang terkena bukan hanya laki-lakinya tapi si perempuannya. Nah, kalau kanker serviks itu sendiri itu nggak bisa dilihat gitu loh. Dia harus melalui proses namanya itu IVA dan pap smear, dan itu cukup itu juga ini nggak menyakitkan, tapi Bapak yang lihat sini cukup mengerikan gitu. Jadi buat mahasiswa yang laki, kalau bisa punya istri ya sayangi istri kalian. Kalau kalian punya adik, punya pacar ya dijaga baik-baik gitu. Karena kondisinya ternyata perempuan itu sangat rentan gitu. Oke, terlalu jauh juga ini. Sekarang kita bahas mengenai tipografi ya. Jadi tipografi itu kan kemarin kita udah bahas sedikit. Nah, tipografi apa namanya itu? Tipografi ini kita bikin kendaraan. Terus yang kedua, ini masih berat ternyata ini. Sisa dari apa namanya itu? Prosesnya tadi masih berat. Oke, kita coba DPI aja. Oke, kemudian kita bagi dua. Beberapa font ya, font itu berarti kan yang digital ya. Beberapa font digital itu, nah mereka bisa support juga support menggunakan open type
Open type itu contohnya gini, kita coba cek satu teks ya. Kita coba pakai lorem ijm aja deh, nggak apa. Pakai lorem ijm aja deh ya. Waduh, kebanyakan. Kita gandakan. Oke. Oke, lorem ijm, kemudian kita bisa cek di sini. Ini kita pakai font Mirat Pro atau kita rubah ke Minion. Yang satu kita rubah ke Bonbon, yang satu kita rubah ke Roboto. Robotonya yang bold aja kali ya. Yang satu kita rubah ke font yang lain yang lebih ke dekoratif coba. Ada beberapa jenis font. Font itu dia support di open type, jadi ketika kita rubah masih tetap di font yang sama. Kita coba buka di sini, kalian bisa cek bagian Windows, kemudian ada type, kita pilih open type ini, open type, Pak tipenya. Oke, di sini ya. Oke, sudah ini ya. Oke, open type di sini. Di sini ada banyak, kita bisa lihat mana open type-nya. Oh, coba kita buka, itu lupa tadi. Tipe open type. Oh, di sini nih ya, ini di bagian font bisa kumpulnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada apa? Macam dari ada ligatur, standar, kontekstual, alternatif, discretionary ligatur dan sebagainya. Nah, di sini di bagian nomor itu ada banyak sekali sampel-sampelnya. Kita coba salah satu cek ini. Dia ada perubahan nggak kalau kita bedakan? Oh, di sini nggak ada ya. Khusus untuk jenis ini ternyata tidak ada perubahan. Kalau di sini di Roboto apakah ada? Juga tidak ada. Untuk yang dekoratif, embassy itu tidak ada. Nah, ada satu font, beberapa font nanti bisa kalian cek di sini khususnya di font-font reguler. Font reguler itu dia punya 4 tipe dekoratif. Kita bisa cek, kita mulai dari satu yang di sini. Kita coba matikan semua. Nah, kita dapatkan satu font dari jenis reguler yang lebih simpel. Lebih simpel yang kita bisa lihat di sini. Oke. Kemudian ada juga ketika kita mengaktifkan yang di bagian standar regulators, dia ada sedikit perbedaan, lebih rapat. Kalau kita setting di bagian kontekstualnya, dia punya satu yang sama. Ini sama ya, mirip ya. Sama. Kemudian kita bisa aktifkan di bagian swasnya, dia punya tipe juga yang berbeda. Kemudian ada lagi seperti ya. Ini dari satu untuk font jenis font bonbon dia punya 4 tipe. Nah, 4 jenis. Nah, kalau kalian nanti punya beberapa font, kalian bisa cek apakah dia support untuk open type-nya. Bisa dilihat juga di bagian deskripsi. Kalau kalian download font yang gratis tuh dia ada deskripsinya, dia bisa support tanda. Oke. Nah, sekarang kalau kalian mau coba di sini Bapak coba pakai apa ya? Hello. Kita akan buat salah satu jenis dari tipografi yang ini bisa dipakai nanti buat di iklan, di majalah iklan, di iklan majalah kalian. Bapak coba gunakan font yang pertama di ada Roboto, Rockwell, Embassy, coba kita pilih Montserrat Bold. Oke. Hello-nya kita klik 2 kali. Hello. Kemudian bagaimana caranya untuk merenggangkan dan merenggangkan juga sekaligus mengecilkan, merapatkan maksudnya. Kita bisa gunakan bagian karakter, kemudian di sini ada
set the tracking select karakter, kita bisa perkecil ukurannya, kita bisa lebarkan ataupun perkecil. Ada juga shortcutnya, kita bisa gunakan alt plus alt sama apa namanya itu, panah. Panah tuh di keyboard kalian sebelah kanan tuh ada panah kanan, kiri, atas, bawah, kalian bisa gunakan itu untuk panah kiri dan panah kanan. Kebetulan karena panahnya bapak yang sebelah kanan itu keyboard panah kanan itu rusak, jadi kita gunakan keyboard ini. Jadi kalau kita alt, ini alt, kalau pilih ini alt, kita gunakan panah kiri, ini untuk merapatkan, ini untuk merenggangkan. Nah, sekarang kita coba rapatkan aja tulisannya. Oke, cukup segini aja. Kemudian kita coba desain. Kita bagi dua aja ya nih ya, untuk teks, untuk gambarnya kita bagi dua. Yang mau ngerekam boleh direkam, direkam aja kali ya. Ini caranya gimana kok udah kok bingung ya? Oh sama deh, bisa nggak ya? Oh bisa. Start record di sini ya. Astaga, ternyata. Oke, kita bagi dua. Oke, kita bagi dua. Anggaplah ini satu di sini. Oke. Oke. Nah, kita bagi dua nanti di bagian ini. Kita pilih di bagian halo. Kemudian kita coba kasih warna untuk background belakangnya. Kita kasih warna coba atau coba kalau kalau 4C GBB, kalau 33FF oke. Dapatnya apa ini ya? Oke, warnanya dia warnanya hijau ya. Oke, nggak apa deh. Oke, bagus ini. Kok di layar yang belum IPS tuh rasanya kayak gradasi tempat bapak. Ternyata enggak ya. Oke, enggak ada masalah. Kemudian kita taruh di bagian bawah aja deh ya. Bawah. Pilih tulisan putih. FCFC. Oke. Kemudian di sini saya bisa bikin 3 font. Yang pertama kita kasih warna yang hampir mirip. Kita bisa gunakan di tiga FCC tadi sama apa nih? Berarti harusnya ini lebih gelap seharusnya ini. Seharusnya ini lebih gelap. Lebih gelap berarti kita bisa gunakan 099 97 cek. Oh, itu lebih gelap apa ya? Oke, tidak ada masalah. Enggak apa, kita pakai yang warna gelap aja. Oke, kemudian yang di sini kita beri warna yang sedikit lebih gelap. Kita bisa gunakan ya 00 CCTV, kita coba dulu. Oh, nggak bisa ternyata. 00 CC99. Oke, kita jadi punya dua warna. Yang satu terang, satu warna putih, satu hijau terang, satu hijau lebih gelap. Kemudian semua caranya kita bisa membuat efek 3D dari font ini dengan cara kita klik keduanya ini, kemudian kita pilih
Kita ganti aja deh. Slow gitu ya, slow. Ini udah terlalu familiar. Slow. Kita klik dua font ini, kemudian kita pilih objek dan pilih blend. Sudah make dan blend option. Kalau kita pilih make, Alt Ctrl B, nah dia langsung ke blend seperti ini. Nah, ini tergantung dengan settingan yang ada di sini, blend optionnya. Ada blend option ini. Tergantung dari blend optionnya. Jadi kalau dia spesifik stepnya di 50, dia akan menambahkan font atau tulisannya sebanyak 50 lapisan, sehingga semakin tinggi untuk spesifik untuk stepnya dia akan semakin rapat, semakin sedikit dia akan semakin kelihatan gradasinya. Kita bisa cek di sini. Oke, sebelumnya tadi kan dia di atas ya, seharusnya di posisi di bagian bawah. Oke, kita coba sekali lagi. Dan blend option kami bisa di sini, kita buat di 10. Oh, nggak mau, kenapa nggak mau? Tadi kan gimana tadi? Perlu ke pandangan slow. Objek blend, make a blend. Oke, kelihatan ya. Kita bisa klik di sini, blend option. Nah, kita bisa lihat di sini. Apa zoom? Oh, udah di zoom ternyata. Kalau kita gunakan di 50, dia kan semakin lembut ya. Kalau kita gunakan di 5, 4, maka dia ada 4 lapisan. 1, 2, 3, 4. Lapisan di antara dua font yang sudah kita sesuaikan. Untuk membuat gradasi, kita bisa gunakan di 20 maupun di 30. Nah, tapi terlalu banyak nanti akan susah. Tapi di sini kita hanya gunakan di angka 20 aja, enggak apa-apa. 30. Oke, sudah cukup rapi ya. Boleh, kemudian kita klik OK. Ya, kita sudah punya tulisan seperti ini. Nah, kemudian gimana caranya biar dia kelihatan timbul? Ini ada selalu kita tampil di sini. Kita bisa misalnya biar tulisan ini kelihatan timbul. Oh, caranya ini sudah timbul ya, tapi kurang menarik. Kita bisa atur ini menggunakan objek blend. Kita cek di bawahnya. Oke, nah di sini ada yang namanya envelope. Setelah di blend, di situ kita ada envelope. Kita bisa rubah. Kita bisa rubah seperti ini. Kemudian untuk bendingnya kita bisa cek di 23, 40, misalnya 68, 5. Seperti yang di 23 berapa? Karena kita nggak style arc ya, arc jadi melengkung dia. Oke, dapat ya 23%. Kita pakai di 20. Oke, sudah selesai. Ini fungsi tambah distorsinya. Ini untuk distorsinya. Nanti kalian bisa cek di sini distorsinya, kelihatan ya. Jadi kita set dulu aja. Kita pilih arc. Kalian mau pakai flag juga bisa. Ini flag jadi seperti ini. Kalau buckle jadi seperti ini. Tapi bapak pilih yang arc. Kemudian tersebut jadi 25 ya. Oke, kita sudah dapat tulisannya. Gimana caranya biar dia terlihat seperti menjorok dari bawah ke atas? Oke, kita klik 2 kali bagian bawahnya. Oke, kita bisa pilih bagian ini ya. Kemudian kita bisa perkecil. Kalau perkecil dengan shift maka dia hanya satu sisi aja. Tapi kalau kita klik dengan shift dan alt maka dia akan mengecil di bagian tengah. Oke. Slow. Slow. Dan kalau kalian mau menarik ke atas jadi bisa. Tuh ini ya, tidak begitu panjang.
Kemudian kita sudah dapatkan satu warna dari sini. Kita tambahkan selonya. Oke, nah, kita sudah dapatkan font yang selo, font selo. Kemudian gimana caranya? Karena ini sudah timbul seperti ini, pencahayaan dari sini ya, kelihatan ya pencahayaannya ya. Karena di sini sudah lebih gelap. Cara kedua yaitu kita buat shadow. Gimana caranya membuat shadow pada Illustrator? Kalau di Corel Bapak nggak tahu ya, Bapak udah lama banget pakai Corel. Kalau di Illustrator itu kita bisa gunain apa saja. Kita bisa pakai kode persegi panjang seperti ini. Kemudian kita bisa atur posisinya. Kita tambahkan di sini, di sini. Kita bisa atur posisinya di sini. Kita ngasal juga tidak apa-apa, atau mau lebih rapi juga bisa. Loh, kok jadi nggak kelihatan malahan? Atau kita bisa gunakan pen tool juga bisa bikin pen tool gitu juga bisa. Jadi Bapak pakai ini aja ya, di bagian belakang ini anggap aja ya, kita kecilin dikit. Taruhlah ini shadow ya. Jadi jelek banget Pak. Iya, jadi jelek banget. Coba jadinya kalau shadow warnanya dia seharusnya di warna gelap ya, seperti ini. Gimana caranya biar oke, shadow sudah jadi ya kan, kelihatan natural ya shadownya ya. Masa ketawa kayak gitu natural Pak, gitu natural ya, ini udah natural nih Mas, karena ini shadow itu kan cahayanya, kalau cahayanya keras, di jatuhnya kayak gini shadownya. Enggak, kita kasih efek blur, kita pilih blur, kita bisa gunakan Gaussian blur, jadi di sini ya. Kemudian kita bisa cek radiusnya, kita kasih pakai ini ya, pakai yang radius, kita bisa gunakan di 18-20 bisa. Kalau terlalu tinggi dia malah membentuk persegi, terlalu padat. Jadi tidak perlu bikin shadow. Kalau objeknya hanya sebuah teks, kita bisa ini. Oke, kita sudah dapat shadownya. Mungkin karena warnanya ini terlalu gelap ya, warnanya dia terlalu ini. Kita bisa mainkan. Aduh, panahnya rusak. Kita bisa mainkan di bagian opacity-nya. Oke, nah ini salah satu cara dalam membuat efek tipografi. Mesti kita bikin desain dengan teks ya. Dan yang kedua, kita bisa buat efek 3D yang lain. Efek 3D pertama, efek 3D yang lain, kita tulis di bawah ini. Kita pakai warna yang sama, tapi mungkin agak sedikit lebih terang. Beda perbedaan ya. Satu ini, lagi ini. Oke. Kemudian kita tulis di sini, taruhlah halo. Halo, misalnya lagi, itu udah nggak ada masalah deh. Slow aja, slow. Oke. Besar. Punya dua teks yang sama deh. Slow. Ini kita bisa gunakan. Oh sebentar, kita kasih warna yang sedikit mencolok. Oke, ini juga. Kita bisa gunakan efek 3D, extrude dan bevel. Sini biar berbeda, kita gunakan yang agak mirip-mirip. Kita gunakan Roboto supaya ada masalah. Roboto yang bolot atau yang black, klik aja. Pilih efek 3D, extrude and bevels. Nah, sini kita sudah bisa membuat 3D dari teksnya, tapi kita bisa mainkan di bagian ini ya. Kita bisa mainkan di bagian positionnya. Di sini ada banyak sekali. Pertama ada custom rotasi, kita bisa merubahnya
sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa menyesuaikan dengan fitur yang sudah disediakan. Kita pakai ini aja, Zello sama TikTok. Kemudian extrude deep ini, kalau yang di bagian ini derajatnya ya, jadi mau diputar dari sumbu atas atau sumbu dari atas, ini sumbu dari atas, ini sumbu dari samping. Nah, kemudian yang di sini extrude deep-nya adalah panjang dari ininya, tinggi dari fontnya. Nah, kalau di sini kita bisa setting di ukuran 10. Ya, kok bevel-nya kita bisa cek di sini ada yang klasik, non tipe-3. Kalau klasik dia ada ini ya, dia ada cuma jarang zoom. Kita zoom aja ya, kelihatan. 3D stroke bevel. Oke, kita pakai yang misalnya tab, kita kecilkan di 20 mungkin. 20 cukup ya, apa 10 kali? Taruh 15 saja deh. Ini. Kemudian kita bisa pilih bevel-nya, ada curve, ada curve jadi seperti ini, rolling juga jadi seperti ini. Tapi di sini kita pakai 0 aja. Kemudian surface-nya adalah bagian ini, surface-nya. Di situ ada terus surface plastic shading, jadi dia ada shadingnya. Tapi di sini kita pilih yang non shading. Kelihatan ya? Kelihatan kan ini? Kita klik OK. Sama seperti halnya kita ketika menggunakan, kita ingin merubah jaraknya, sekalipun sudah di-3D-kan, ini masih ada teks yang aslinya. Kita bisa klik teks aslinya, kita bisa pilih ALT, kita rapatkan atau kita renggangkan. Pak mau coba direnggangkan aja. Oke, gambar seperti ini. Kita bisa bikin selanya di sini. Kemudian, gimana caranya untuk merubah ini? Kita bisa mengedit fontnya ini. Cara pertama, kita bisa pilih objek, kemudian kita expand appearance. Jadi dia berubah menjadi grafik, menjadi vektor. Dan kalau ini semua sudah dipilih, kemudian kita kita ungroup ya. Bentar, kita ungroup dulu atau kita langsung kita potong. Kita coba cek dulu. Jadi kita bisa pilih ini. Oke. Langsung di touch finder kan, kita pilih bagian 2 itu di trim. Jadi bagian-bagian yang ada di belakang, di bawahnya dia akan terpotong. Ini kan kelihatan nih, ada garis. Di bawahnya ada garis. Nanti kalau dia di ungroup, ini jadi bagian-bagian tersendiri. Jadi kita trim saja biar mempersimpel bentuknya. Kalau kita pilih ini ya jelas mau kepotong semua malahan. Ini mau jadi seperti ini. Kita pilih yaitu trim. Terus baru kita ungroup. Oke, kelihatan ya. Kita cek dulu, ada bagian ini ada bagian terpotong lumayan banyak. Oke, kita zoom. Kita pilih 2, 3. Kemudian kita pilih unite. Ini juga sama. Ini juga kita bisa unite. Ini juga sama. Oke, udah semua ya, aman ya. Oke. Yang S. Oke, selesai. Nah, di sini kita bisa ubah fontnya. Gimana caranya? Oke, kita pilih dulu di sini. Wah, Crysis. Keren banget. Gamenya keren banget. Beda ya kalau dosen di bidang informatika dan Amikom, yang kebetulan Amikom itu terkenal dengan entrepreneurnya. Jadi harus lebih dikuatkan di bagian imajinasinya, sehingga game pun itu ada dosen-dosen itu kalau kalian lihat masuk ke ruangan itu. Mereka ada karakter-karakter Gundam, ada
Kalian belum pernah masuk ini ya, masuk offline ya? Belum. Waduh. Bisa Belum deh. Pak, belum Pak. Ntar bulan Juli kan katanya ada kuliah offline perdana kan Juli itu. Tapi Juli kan ujian. Juli itu mulai start itu untuk SMP SMA itu kelas apa namanya untuk SMP SMA itu masih tetap pembatasan, cuma sudah dibuka kelas online. Kalau di Amikom ya rencananya sih bulan Juli. Nanti kalian masuk ke kampus Amikom, nanti kalian kaget gitu. Dosen-dosennya itu tuh nyentrik-nyentrik. Ada yang punya PC gamer, ada yang punya namanya itu kayak danbu gitu di ruangan meja dosen itu. Ada yang di situ yang ada stick PS, ada yang jadi Amikom itu memang dikhususkan untuk apa ya, universitas yang khusus mengedepankan di bidang kreativitas. Makanya Amikom bisa membuat film animasi, Amikom bisa membuat aplikasi, Amikom lebih dititik beratkan itu ke dunia entrepreneur dari apa yang pernah kalian dapatkan di Amikom. Karena di Amikom di bagian paling bawah itu ada namanya itu ruang inkubasi. Ruang inkubasi itu jadi kalian yang punya ide, punya usaha, kemudian kalian ingin kembangkan, itu Amikom support penuh di bidang kewirausahaan itu sendiri. Pastinya di bidang yang berhubungan tentang kreativitas, gitu. Entah itu animasi, teknologi, aplikasi, atau produk-produk yang berhubungan tentang kreatif itu bakal disupport total di Amikom. Jadi kalau kalian lihat di UGM, UII, UAD, dan kampus lain itu akan bertolak belakang. Tampilan ruang dosen itu berbeda. Menyenangkan sekali kok pokoknya. Kalian harus coba masuk ke kampus Amikom. Jangan online terus makanya. Oke, kita masuk ke sini, kemudian kita pilih paletnya lagi. Palet. Kita ketemu dosen-dosen yang muda-muda, yang nyantrik, dan pastinya akan menyenangkan gitu. Di Amikom juga disediakan ruangan khusus untuk animasi, pakainya Apple. Tapi Bapak nggak pakai Apple ya? Bapak itu sudah coba pakai Apple kok. Tidak familiar, susah ternyata. Mungkin karena kebiasaan. Ya, kita bisa di sini. Nah, untuk kalau di bagian bawah seperti ini, kita bisa gunakan warna yang lebih gelap. Contoh. Oh, kepilih. Kemudian mungkin paling nyantrik kita bisa gunakan warna yang berbeda gitu. Ini dinamakan tipografi isometrik. Oke. Bisa gunakan warna hijau. Di bagian di bawah kita bisa menggunakan warna ini. Yang bagian kiri kita pakai warna yang sedikit gelap. Oh, kenapa nggak dipilih semua gini ya? Bapak ini gimana sih, Pak? Nah, dan kita bisa pilih juga di bagian sebelah kanan. Bapak bilang kalian nggak akan nyesel kalau kalian masuk Amikom. Yakin. Karena di Amikom itu akan dibekali ilmu, bukan sekedar teori. Duh, salah kan Bapak ngomong kayak gini jadi salah. Apapun saja, Pak. Oke, apapun saja ya. Ya. Apa deh? Kita percepat. Ini yang kanan ya. Ya, oke kita dapat ya, sudah dapat. Tapi ini ya, Bapak juga terbuka kalau ada cara yang lebih cepat kalian bisa ajari Bapak. Boleh, silahkan kita di sini saling ini ya, saling ya, pikiran. Bola gitu harusnya yang di sini. Di sini ini hijau. Enggak fokus Bapaknya ini. Oke.
Ya, kita sudah punya. Tinggal yang di dalam ini warnanya pasti hijau. Bagian paling bawah kasih warna kuning. Oke ya, dapat ya. Oke, kemudian gimana sih tadi? Kok pitil? Pitil tuh potong, kok potong? Kayaknya ini karena ini deh. Ini tadi ketarik. Oke, kemudian yang kami seperti ini. Kita bisa gunakan juga salah satu lagi yang selo ini, kita tarik buat di sini. Jadi kita punya 3D bolak-balik efek. Oh, kita kasih warna aja deh. Efek 3D extrude. Kemudian kita pilih di posisi yang berbeda. Kalau kita lihat top seperti ini ya, top ya. Posisi ini. Kita hanya cukup memutarnya saja, memutar. Sudutnya kalau kita lihat dia tetap bersama. Coba mutar yang seperti ini. Oke, kita dapat ya selo. Ini kan selo. Kita bisa rapikan. Ini 35, benar 35 kan. Oke, saya rasa cukup. Kita kasih 10 PT. 20 ya. 15 tuh. 15. 15 kita pilih yang non shading. Oke. Kemudian seperti biasa tadi kita pilih. Anggap saja seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa gunakan, kita hapus E-nya aja deh. Kita hapus E-nya dulu. Sekarang selo. E-nya kepotong ya. Aduh. Ngajar. Selo. Benar ya, selo. Di sini kalau sudah seperti biasa kita expand appearance. Setelah selesai, kita langsung pilih seperti biasa tadi. Pilih bagian trim, kemudian baru kita ungroup. Kita pilih semuanya juga. Kita bisa pilih di mana sama. Bawahnya juga yang berbeda. Oh, ternyata ini ya, dia agak jomplang ya, harusnya dia tuh lurus. Harusnya dia tuh lurus. Kita bisa. Oke. Selo. P-nya pakai efek lebih. Oh iya, ada yang belum bersensi? Ada yang belum bersensi? Udah Ahmad sih. sudah. Saya Pak, Oh, nih, silakan. Tuh, presensi manual Pak. oh manual aja. Oh, udah Bapak sediain. Manual F2 ya. F2. Berapa? 20.11.3343. Sudah. Ahmad, sudah. Iya Pak. Maaf Pak. oh iya. Oke. Ini kita cek sekali lagi pakai top. Kita rotate. Rotate-nya yang mana ya? Yang ini kali ya. Oh, bukan. Rotate bukan yang ini. Kita pakai yang mana? Kalau 35 tetap 35-nya mungkin ini kali ya. Putar tuh ini kali ya. Oh, ini juga bukan. Berarti apa nih pakainya nih? Pakainya yang ini. Minus 35. Cek coba. Wah, minus juga sama aja. Udah kita putar sendiri aja deh. Kita putar secara manual. Oke, kita lihat dulu
Sama nggak? Sama ya? Atau sama ya? Oke, ini sama. Sudah sama. Diputar sedikit lagi. Oke, ini udah sama. Garis ya, X-nya udah sama. Kita klik OK. Kemudian kita kasih jarak. Susah banget ya kalau keyboardnya bermasalah ini. Bapak ada beli 4 keyboard, rusak semua, nggak tahu kenapa ini. Oke, udah sama ya. Kemudian lebih besar, kita perkecil aja. 110. Perkecil sedikit lagi. Ini lebih besar ternyata. Oke, anggaplah ini udah bener ya. Oke, slow. Kemudian seperti biasa tadi, expand. Kemudian kita, aduh lupa ternyata. Biasanya kalau kita pakai ini, nah karena tadi kita pakai shadow maka potongannya banyak ya. Harus tadi pakai no shading gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita punya 2 contoh desain tipografi yang bisa kalian gunakan. Pak, bisa nggak dilebih rapiin lagi? Bisa, kalau ada waktunya bisa. Dirapiin lagi. Monggo nanti teman-teman bisa dicoba di rumah. Kalian juga bisa gunakan font yang tadi sudah Bapak ini. Kalian bisa gunakan font, bisa di bagian open type-nya, bisa kalian simpelkan. Simple, kalian bisa mainkan. Pilih objek, kemudian pilih pad, pilih offset pad. Oh, sebentar, objek, expand. Yang bisa pilih objek, pad, kemudian pilih offset pad. Di sini bisa pilih 10. Kita pilih limitnya 2. Oke, dan offsetnya di 5 aja. Oke, kita oke di sini. Nah, kita jadi punya offset, kita bisa pilih on group. Nah, kita bisa buat on ini. Ini ya, kita bisa rilis kompon. Kalau tulis nanti di sini antara garis dengan teksnya dia bisa memisah seperti itu. Ada lagi yang mau presensi? Gak ada, aman? Oke. Kalau aman, oke, kita cukupkan perkuliahannya. Jangan lupa besok pertemuan 12 kalian laporan perkembangan mengenai majalah kalian. Kalian bisa cari, gampang banget, bisa cari di Freepik atau di sampel majalah. Cari beberapa ininya. Jangan yang ini jelek, nggak begitu bagus juga. Bagus juga, ini bagus, ini bagus. Cari di sini yang menarik. Atau di mana? Pinter. Istirahat. Pinterest. Istirahat. Sini. Cari Pinterest magazine. Nah, ini banyak sekali contohnya. Bisa kalian 12 nanti teman 12 laporkan perkembangannya, ada kendala bisa dilaporkan juga, nanti kita coba selesaikan bersama-sama. Gitu ya. Oke. Ini semua caranya. Tutup, stop presenting. Oke, terima kasih buat perkuliahannya pada siang hari ini. Terima kasih buat seluruh mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.